Duel antara timnas Indonesia dan Australia semakin dekat. Kedua tim masing-masing sudah mengumumkan pemanggilan pemain. Skuad Garuda lebih dulu memanggil para pegawainya untuk berkumpul. Setelah mengintip komposisi pemain timnas Indonesia, barulah pasukan Kangguru menyusul dengan memanggil 26 nama. Tony Popovic selaku pelatih terpaksa menyertakan 6 nama tanpa caps. Sementara itu, Patrick Kluivert ketambahan 3 pemain naturalisasi anyar. Plus dengan berani membawa 1 nama baru di posisi penyerang yang merupakan pemain lokal. Lantas, siapa saja 11 pertama yang bakal dimainkan oleh kedua pelatih? Bagaimana pertarungan antar lini dari kedua tim? Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, tinggal 1 hari lagi guys, Indonesia akan melawan dengan Australia. Hai, makin berdebar kita guys, makin mendebarkan. Apakah esok itu Indonesia bisa mengimbangi position ball kedua-dua tim ini antara Indonesia dan Australia? Siapa yang lebih mendominasi? Dan dengan adanya pemain-pemain baru Indonesia, amunisi baru, 3 pemain keturunan termasuk Oli Romini 4 ya, yang baru bermain dengan timnas Indonesia. Bisakah Indonesia menumbangkan Australia? Bisakah Indonesia untuk melawan, mencetak gol dengan adanya penyerang baru dan pemain baru ini? Oke, ini yang ingin kita reaksi pada hari ini. Ada banyak formasi ya, yang antaranya kalau total footballnya 4-3-3, kemudian 3-5-2, kemudian ada juga tactical 3-4-2-1, 3-5-1-1, macam-macam formasi yang ada guys. Tapi yang pentingnya ke semua pemain ini bersiap sedia apapun tactical. Yang pentingnya pemain-pemain harus fokus, tidak terlalu memikirkan lawan bagaimana. Yang pentingnya pemain dengan timnas Indonesia ini ada chemistry yang baik di luar lapangan dan juga di dalam lapangan. Oke guys, tanpa basa-basi kita simak dulu video ini guys, yang mana judulnya Garuda melawan. Pertempuran epik antara lini timnas Indonesia lawan Australia. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton dulu guys. Story. Di pertemuan pertama kontra Australia, timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. 5-4-1 Saat itu Sinteyong mengandalkan serangan balik. Taktik pria asal Korea Selatan ini pun terbukti ampuh meredam serangan tim tamu hingga frustasi. Kala itu, Australia yang masih di bawah komando Graham Arnold bermain dengan formasi 4-4-2. Oh, 4-4-2 yang hari itu. Banyak yang sudah berubah, termasuk status pelatih dan komposisi pemain. Jika tak ada kejutan berarti Patrick Kluivert yang sudah tak sabar debut diprediksi bakal menggunakan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1. 4-2-3-1. Juru taktik asal Belanda ini dinilai akan berani mengusung skema menyerang ala total football. Sementara itu sepanjang ditangani oleh Tony Popovic, Australia kerap memakai formasi 3-4-2-1. Di posisi kiper ada Martin Pas yang siap kembali berjibaku menyelamatkan gawang. 5 penyelamatan pada pertemuan pertama di Gelora Bung Karno jadi bukti nyata betapa kokohnya Pas dalam mengawal tembok Garuda. Ketangguhan kiper kelahiran Nijmegen ini memang gak perlu diragukan lagi. Di level klub sudah 4 musim ini bersama FC Dallas. Pas jadi pilihan utama yang tak tergantikan. Kiper setinggi 191 cm ini merupakan salah satu yang terbaik dalam urusan tangkis-menangkis. Menepis sepakan Lionel Messi saja dia bisa. Apalagi cuma menghadapi striker kelas 2 Lionel dari Messi Australia. Ya ditepisnya. Berkat ketangkasannya itu, pada musim lalu pria penyuka bakso ini terpilih masuk MLS All-Star. Berada satu tim dengan Hugo Lloris, Luis Suarez, dan juga Lionel Messi. Di kubu seberang ada Matthew Ryan. Dia memang jadi pilihan nomor 1 di bawah Mister Australia. Bahkan dipercaya sebagai kapten tim. Tapi nasibnya di klub gak bagus-bagus banget.
Setelah dilepas AZ Alkmaar, ex rekan Tijani Reinders ini malah jadi cadangan abadi di AS Roma. Beruntung ada Longs yang masih mau menampung karir kiper 32 tahun ini. Namun performa Ryan masih jauh dari kata menjanjikan. Di Ligue 1, dari 5 laga yang sudah dilakoni sang penjaga gawang, sudah 7 kali memungut bola. Beralih ke lini belakang, tepatnya di sektor back. Duet back tengah kemungkinan masih jadi milik Jai Itses dan Rizky Ridho. Duet kedua pemain berjiwa pemimpin ini terbukti ampuh dalam memastikan lini belakang timnas Indonesia baik-baik saja. Gak usah jauh-jauh ambil contoh, di laga terakhir kontra Arab Saudi, El Capitano dan El Semen tampil disiplin, sehingga membuat skuad Elang Hijau kesulitan menembus pertahanan Garuda. Di sisi bek sayap kiri, rasanya mustahil bagi Patrick Kluivert nggak menyerahkan pos ini pada Calvin Verdong. Pasalnya penampilan pemain paling kalem yang jarang main Instagram ini nggak pernah mengecewakan. Yang ada, dari laga ke laga, fans Garuda semakin terpesona dengan konsistensi performa Verdong. Senyap dari pemberitaan tapi tampil mengkilap di atas lapangan. Itulah kalimat singkat yang bisa menggambarkan si manusia baterai 5 yang gak pernah kehabisan tenaga ini. Baterai 5. Di sisi back sayap kanan, pilihan Kluivert kemungkinan jatuh pada Kevin Dix. Apalagi sang pemain sudah dipastikan 100% sembuh dari cedera, di mana pada babak 16 besar UEFA Conference League bersama FC Copenhagen, Dix bermain penuh melawan Chelsea. Gak ada alasan bagi pemain bermarga bakar besi ini untuk gak mentas bersama Garuda. Dix siap tempur dan bertekad menebus debut yang baginya kurang memuaskan saat laga kontra Jepang. Yang jelas, bukan cuma solid dalam bertahan, Dix juga sangat bisa diandalkan saat situasi bola-bola mati. Dix bahkan merupakan eksekutor utama penalti skuad Copenhagen yang tingkat keberhasilannya mendekati sempurna. Selain keempat pemain ini, stok back timnas Indonesia masih sangat melimpah. Salah satunya ada Pratama Arhan yang jago lemparan ke dalam. Dari sisi lawan, jika masih setia memasang 3 back, Cameron Burgess gak mungkin tersisihkan. Burgess memang back yang selalu tampil apik, tapi juga sering error, seperti kala melawan Jepang. Burgess mencetak gol bunuh diri di laga itu. Gol sendiri ya, bunuh diri. Dua nama lainnya jelas nggak bakal lagi ditempati oleh Harry Soutar dan Alessandro Kirkati. Dua bek andalan Australia ini harus menepi karena cedera. Popovic pun menyiapkan sejumlah nama sebagai pengganti. Sang pelatih tampaknya was-was dengan kekuatan baru timnas Indonesia, sehingga Popovic memanggil 11 bek untuk mengantisipasi permainan menyerang Garuda. Dari sekian nama, jika melihat line up Australia yang sudah-sudah, sosok Jason Geria dan Aziz Behich kemungkinan bakal jadi 2 nama tambahan yang dimainkan. Atau kalau Popovic kelewat berani bertaruh dan mau mengambil resiko, dia bisa memasang Alex Grant, Kai Truin dan Nektarios Triantis yang notabene baru kali ini mendapat panggilan. Baru juga. Pertarungan sengit nan mewah bakal tersaji di sektor lini tengah. Dari Indonesia ada 2 gelandang jangkar yang teramat sayang kalau nggak diduetkan. Siapa lagi kalau bukan Tom Haye dan Joy Pelupesi. Kedua pemain yang sudah malang melintang di sepak bola Eropa ini bakal mengorkestrasi lini tengah Garuda. Mantap. Keduanya bakal memastikan aliran bola terdistribusi dengan baik sekaligus mematahkan serangan lawan. Duet El Profesor dan Joy yang diprediksi bakal langsung debut diharapkan bisa membuat permainan Garuda jadi lebih simpel namun efektif. Nah, tapi selain daripada ini Tom Haye, Joel Pelupesi, kalau paling bagus ada Marcelino Ferdinand kan, bantu di bagian lini tengah. Karena di atas itu sudah ada siapa? Oli Romini dengan Rafael Strik. Jadi kalau Marcelino ini dia sebagai backup striker, oke juga. Dia macam backup yang striker lah untuk Oli Romini ini. Jadi mengelirukan mungkin Australia. Bisa juga begitu kan guys. Kita lanjut lagi. Untuk posisi gelandang serang, nama Marcelino Ferdinand sangat patut dicoba. Kelincahan dan kecepatan penggawa Oxford United ini bakal sangat berguna dalam skema transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Apalagi, kepercayaan diri Marcelino tengah melambung tinggi usai memborong 2 gol kala timnas Indonesia membabak Arab Saudi.
Adapun Ivar Jenner dan Ivar Ricky Jenner. Kambuaya siap jadi backup yang bisa dimainkan jika sewaktu-waktu diperlukan. Ini oke Adapun juga. dari Australia ada Ivar Jackson Jenner. Irvine yang selalu jadi andalan. Penggawa St. Pauli ini merupakan otak permainan pasukan Kangguru. Gak heran kalau abang-abang paling skena ini selalu masuk dalam starting line up di semua laga. Selain Irvine yang sudah mengantongi 76 caps bersama Australia, ada Aidan O'Neill selaku gelandang bertahan dan Lewis Miller yang sebetulnya berposisi asli bek kanan namun kerap dimainkan sebagai gelandang. Fleksibilitas keduanya patut diwaspadai, terutama Lewis Miller yang sempat menyumbang 1 gol saat laga kontra Cina. Selain itu Dapat ada 1 nama gol. Ryan Teague dan Anthony Caceres yang berharap bisa diberi kesempatan oleh Popovic untuk melakoni debut. Nama-nama baru juga menghiasi lini depan kedua kesebelasan. Alhasil membuat head-to-head antara skuad Garuda dan pasukan Kangguru jadi semakin menarik. Untuk Indonesia di posisi penyerang tengah ada banyak opsi yang bisa dicoba. Selain menantikan hasil polesan Kluivert pada Rama dan Sananta, netizen juga penasaran dengan seberapa jago Septian Bagaskara. Dua pemain lokal yang mentas di Liga 1 ini punya torehan yang lumayan bagus di klub masing-masing. Kini saatnya Sananta atau Bagaskara membuktikan kualitas jempolan mereka di Timnas Indonesia. Septian dengan 7 gol, Sananta dengan 4 gol. Kans keduanya untuk bisa masuk line up cukup besar mengingat Kluivert butuh bomber murni yang punya naluri gol tajam. Entah itu Sananta atau Bagaskara yang bakal dipilih, yang jelas siapapun strikernya harus bisa memaksimalkan sekecil apapun peluang. Syukur-syukur sekali sentuhan bisa menghukum keteledoran lawan lewat gol. Di posisi winger kiri ada nama Rafael Strijk yang rutin dimainkan di era Sinteyong. Namun sayang penampilan El Plemer belum bisa dikatakan bagus. Kecepatan dan tusukannya memang membuat lawan kerepotan. Apalagi di level klub, Strijk yang main di Liga Australia bersama Brisbane Roar masih kesulitan menembus tim utama. Alhasil kemungkinan besar Kluivert bakal memasang Dean James di posisi ini. Walau kemampuan utama penggawa Go Ahead Eagles ini adalah bek sayap kiri, tapi Dean James juga bisa beradaptasi dengan lebih fokus berada di depan daripada harus naik turun. Sang pemain pun sudah nggak sabar untuk langsung debut dan memberi kontribusi bagi Garuda. Akurasi crossing yang cihuy, juga dribbling lengket yang jos membuat keberadaan Dean James gak mungkin disia-siakan oleh Kluivert. Pilihan lain masih ada Eliano Reinders, pemain versatile yang bisa beroperasi di 9 posisi ini gak kalah menarik. Bahkan musim lalu penggawa PSIS Zwolle ini lebih sering dimainkan sebagai winger kiri. Performanya pun gak mengecewakan. Transfermarkt mencatat dari 18 laga sebagai winger kiri, Eliano mencatatkan 3 gol dan 1 assist. Catatan apik ini bisa jadi pertimbangan serius Kluivert untuk memberi Eliano menit bermain. Sementara itu di sektor winger kanan, netizen juga sudah sejak lama menantikan sosok Ole Romani. Sebelum beraksi dengan balutan seragam merah putih, sang pemain pun sudah pemanasan dengan tampil apik bersama Oxford United. Debut Ole bersama skuad Garuda semakin menampilkan hilal, terutama setelah Ragnar Oratmangun dipastikan gak bakal masuk akibat akumulasi kartu kuning. Ragnar Oratmangun nih. Adapun Australia membawa cukup banyak penyerang, namun dari 7 nama yang disertakan setidaknya ada 2 yang kerap dipasang oleh Popovic sebagai juru gedor. Nama Kusini Yengi yang baru saja pulih dari cedera lutut patut mendapat perhatian khusus. Pasalnya di laga terakhir kontra Bahrain, sang striker berhasil menyarangkan 2 gol. Oh, 2 gol. Nama lain ada Craig Goodwin yang biasanya tampil apik saat bermain di hadapan publik Australia. Seperti halnya di laga kontra Cina, penggawa Al-Wehda ini mengemas 1 gol. Namun tak perlu khawatir, di pertemuan pertama di GBK, pergerakan Goodwin bisa diatasi oleh barisan pertahanan Garuda. Bahkan, sampai-sampai sang winger kepancing bermain kasar. Kabar baiknya, Alex Pastur ternyata sudah sejak lama mengenal Goodwin. Asisten pelatih Timnas Indonesia ini tahu persis apa kelebihan dan kekurangan anak asuhnya di Sparta Rotterdam itu. Nama terakhir yang kemungkinan besar bakal jadi senjata Australia di lini depan adalah Martin Boyle.
8 gol dan 4 assist Boyle di Liga Skotlandia harusnya bisa membuat Popovic tersadarkan akan kemampuan spesial di depan gawang pemain kelahiran Britania Raya ini. Namun para bek timnas Indonesia nggak bakal begitu saja memberi ruang bagi Boyle untuk mencetak gol. Melihat komposisi pemain dan head-to-head antar lini, peluang timnas Indonesia untuk membawa pulang 1 poin bahkan mencuri 3 poin penuh sangat terbuka lebar. Gimana football lovers? Kamu pasti sudah gak sabar menunggu laga ini digelar. Nggak sabar. Bahkan saking semangat dan rindunya mendukung perjuangan Garuda, kamu mungkin sampai terbawa mimpi. Betul. Oke guys, analisa yang sangat baik, analisa yang sangat memperlihatkan pada kita bagaimana kerennya kedua-dua tim ini guys. Ini antara pertemuan buku dengan ruas. Jadi kedua-duanya punya pemain-pemain yang hebat, kedua-duanya punya pemain yang sudah ada pengalaman. Jadi hanya tinggal taktikal dan bagaimana ketika di lapangan nanti pada waktu perlawanan itu berlangsung. Jadi itu yang membuatkan kedua-dua tim ini mungkin akan ada perubahan di saat-saat akhir itu. Apapun guys, sekarang ini hanya tinggal menantikan tiupan ataupun fluid perlawanan untuk kedua-dua tim ini yang sebenarnya sudah tidak sabar-sabar. Saya pasti pemain-pemain timnas Indonesia ini tidak sabar guys untuk bermain, untuk membela timnas Indonesia ini sesuai dengan hasrat mereka yang sudah pun menjadi WNI, sudah mengambil sumpah itu. Sudah tentu mereka punya satu semangat dan juga perjuangan yang begitu kuat sekali. Ini juga didukung oleh fans dan ultras yang datang ke Australia di Sydney untuk menyaksikan perlawanan ini. Dan kalau ikut tadi formasi Total Football 4-3-3 yang itu, kalau keberanian Patrick Kluivert menggunakan itu, ini membutuhkan ataupun pemain-pemain itu sendiri perlu mempunyai stamina yang lebih daripada yang sedia ada. Maksudnya pemain-pemain di bagian gelandang perlu menggunakan 200% segala stamina tenaga mereka untuk Total Football ini. Karena ini akan terus berlari atas bawah. Dia tidak akan ada hentinya. Total Football dia memang begitu. Dia akan sistem menyerang dan terus menyerang sampailah mendapat cetakan gol. Tetapi kalau menggunakan sistem seperti berapa tadi, 5-4-2-1 ataupun 4-4-2, itu Australia punya formasi itu juga menggunakan sistem menyerang. Jadi itu terpulang pada pelatih masing-masing, Popovic dan juga Kluivert, antara mana taktikal yang paling sesuai mereka gunakan. Saya pasti juga Indonesia ini sudah punya strategi tersendiri, karena Pastur dia sudah melihat analisis lawan bagaimana. Lanzat juga sudah menganalisa kekuatan timnas Indonesia itu sendiri dengan kesemua pemain-pemainnya. Begitu juga keputusan di tangan Patrick Kluivert menentukan siapa yang akan berhak untuk bermain di starting 11. Dan sangat cantik guys analisa dalam video ini tadi. Kita dapat melihat bagaimana kekuatan kelemahan kedua-dua tim ini. Dan sekarang ini Indonesia itu perlu fokus kepada kekuatannya. Biarkan ini Australia dengan dia punya formasi strategi sendiri. Yang penting pemain-pemain Indonesia ini bina chemistry di luar lapangan dan di dalam lapangan nanti. Walaupun hanya beberapa hari bersama, tetapi kita nampak ya, mereka punya keceriaan, mereka punya semangat, mereka punya kekuatan dan kebersamaan mereka itu, chemistry itu sudah kita nampak ketika mereka bersama, sama ada di dalam latihan ataupun di penginapan mereka. Itu yang terbaik guys. Oke, kita doakan untuk Indonesia ini semoga berjaya mendapat poin lawan Australia ini, 1 poin ataupun 3 poin penuh guys. Insya Allah kita doakan yang terbaik. Oke, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.